muhanna'atan mukaffa'atan min ghairi ta'abin. Semuanya akan datang dengan nyaman dan semuanya sesuai dengan kebutuhan, min ghairi ta'abin, tanpa harus bersusah payah, wala ana'in, dan harus tidak bercapek-capek. Al-wahidu minal muqarrabin, salah seorang di antara orang-orang yang sudah menjadi muqarrabin, artinya orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Fil akhirati, di akhirat nanti, yatalabbasu bina'imil jannati, dia menikmati, menyandang kenikmatan sorga, ala ghairi iradatin minhu, bukan dari keinginannya, tapi dia menyandang kenikmatan sorga bukan dari keinginannya, akan datang sendiri. Bal yuwafiqul haqqa azza wa jalla fi dzalika, tetapi semuanya hanya mengikuti kehendak Allah fi dzalika, dalam hal itu, kama wafaqahu fitalabbusi bil aqsam, seperti dia juga menyepakati sejalan dengan kehendak Allah dalam menyandang rizki-rizki yang telah ditentukan, allati kanat fid dunya, ketika di dunia dia tidak pernah minta apa-apa kepada Allah, hanya menerima apapun yang diberi Allah. Nanti di akhirat pun tanpa minta dia sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuwafihim aqsamahum dunya wa akhirah, Allah akan mencukupi mereka dengan rizki-rizki secukupnya di dunia dan di akhirah. Li'annahu laysa bidzallamin lil 'abid, karena Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Ya gulamu, wahai anakku, ala qadri himmatika tu'ta, sesuai dengan tingkat cita-citamu, sesuai dengan kadar semangatmu, tu'ta, engkau akan diberi sesuai dengan tingkat semangatmu. Ibad amma siwal haqqi azza wa jalla, jauhkan dirimu dari apapun selain Allah, jauhilah semuanya. Biqalbika, dengan sepenuh hatimu. Hatta taqrubu minhu, sampai kapan? Sampai engkau dekat dengan Allah. Jauhkan makhluk Allah dengan sepenuh hatimu, terus kamu mendekat kepada Allah. Mutta atau mutta angka, matikan segala keinginan yang ada pada dirimu, wa anil khalqi, dan semua keinginan pada orang lain, pada makhluk. Wa qad rufi'atil hujubu, hijab-hijab, tabir-tabir sudah diangkat. Bainaka wa baina rabbika, antara kamu dengan Tuhanmu sudah tidak ada aling-aling, sudah tidak ada tembok yang menghalang, sudah terbuka. Qala kaifa amutu, dia berkata, kaifa amutu,
bagaimana aku mati. Mutta an mutaba'ati nafsika wa hawaka wa tab'ika wa adatika wa an mutaba'atil khalqi wa asbabihim. Ketika itu engkau mengatakan aku mati, an mutaba'ati nafsika, dari mengikuti, artinya aku sudah tidak ingin lagi, tidak ada keinginan lagi mengikuti nafsuku ya, maksudnya nafsumu, atau an mutaba'ati nafsika, matikan keinginanmu dari mengikuti nafsumu, wa hawaka, dan hawamu, wa tab'ika, dan watakmu, wa adatika, dan adat-adatmu, wa an mutaba'atil khalqi wa asbabihim, dan juga mematikan keinginan untuk mengikuti keinginan orang lain, al-khalq, wa asbabihim, dan persyaratan-persyaratan mereka. Sudah lagi tidak ada keinginan untuk menyenangkan orang lain, tidak ada keinginan untuk mendapatkan belah kasihan dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aisun minhum, dan dari kerinduan kepada mereka. Watruk syirka bihim, tinggalkan kemusyrikanmu dengan mereka itu. Jangan kau sekutukan Tuhanmu dengan manusia-manusia yang ada di sekelilingmu, dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitarmu itu, atasanmu, bawahanmu, majikanmu, bosmu. Bukan mereka yang menentukan hidup dan matimu, yang menentukan adalah Allah. Kalau engkau masih takut dengan atasanmu yang bisa mencilakakan kamu, berarti Tuhanmu tidak satu. Ada dua Tuhan yang kamu takuti. Orang bener nih kalau dipikir-pikir kayak orang sinting, susah diatur kan gitu. Ya nggak ada yang ditakuti sih, emangnya gue takut gitu. Saya pecat lo, pecatlah silakan, aku yakin Allah ngasih makan kok, memangnya harus makan dari situ, gitu ngomongnya orang bener. Kalau aku mati, nanti kamu makan dari mana? Ya dari Allah, ya mati aja dulu. Nanti kita buktikan, saya masih tetap bisa makan kok. Gitu. Orang bener nih susah dilawannya. Saya enggak. Gitu. Ya, jika lemah ya kayak orang gila gitu. Artinya tidak pakai aturan-aturan yang kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Iya, tapi ini aturan yang universal sebetulnya mah. Ya, dimanapun ya aturan Allah sama. Wa antala bisyai'in siwal haqqi, dan jangan pernah minta apapun selain kepada Allah. Udah minta aja apa Allah aja. Nah, itu. Jadi percayalah, sudah nggak usah minta-minta kepada orang, minta sama Allah aja, Allah yang akan ngasih. Nah nanti prakteknya mah ketika Allah akan ngasih, terserah Allah caranya bagaimana. Lagi sholat tahajud tiba-tiba pluk emas 2 kilogram, boleh, bisa ya. Atau melalui kamu
eh, diminta oleh seorang pejabat tinggi, sudah anaknya cantik, hartanya banyak, dijadikan menantu, lalu kamu diangkat jadi manajer, tiba-tiba kaya. Itu sebenarnya dari Allah, bukan dari mertuamu, bukan. Jangan salah paham, jangan salah tafsir. Iya, ya karena salah tafsir sih. Ya, ya salah tafsir, ya umumnya salah tafsir. Mereka menafsirkan aku dapat harta sekian banyak adalah karena aku bekerja keras banting tulang jerih payah. Ini artinya Allah memberi rezeki kepada kamu melalui jerih payah, melalui peras keringat. Buktinya ada nggak orang yang peras keringat tiap hari tapi nggak kaya-kaya? Jadi apa ada hubungannya kekayaan dengan peras keringat? Ada hubungan kausalita? Nggak ada kok. Orang yang malas-malasan aja tapi kaya ada nggak? Ya sudah, berarti antara kaya dan keringat nggak ada hubungannya. Kenapa kamu mengatakan hasil keringatku? Sok keluarin keringatmu seberapa banyak? Lalu 1 kilonya, 1 gramnya berapa keringatnya? Keringatmu tidak menghasilkan uang kok. Iya, itu adalah pemberian dari Tuhanmu. Di telinga memang hambar orang mengatakan pemberian Allah. Kapan tangannya nyodor tangan Allahnya? Kapan tangan Allah menjulur di hadapanmu? Ya itu persoalannya. Karena selama ini kamu menganggap Tuhan itu secara physically, dia secara jasadi dikiranya. Itu. Ya begitulah kira-kira. Ij'al a'malaka kullaha liwajhihi azza wa jalla. Semua serahkan saja, segala amal perbuatanmu semata-mata hanya untuk Allah saja. Nah, kalau semua yang kamu kerjakan ini semuanya untuk Allah, berarti kamu adalah hambanya Allah. Kalau semua yang kamu kerjakan ini untuk seorang perempuan yang kamu cintai, berarti perempuan itu adalah Tuhanmu. Kalau semua yang kamu lakukan ini adalah untuk atasanmu, berarti Tuhanmu adalah atasanmu. Biar paham aja dulu. Semuanya untuk Allah. Nah, kalau kamu tidak bekerja untuk Allah, ya jangan minta dong, enak aja. Tukang yang kerja di sini minta upahnya sama saya. Karena mereka saya suruh bekerja di sini, kan begitu. Orang yang bekerjanya di Bandung, masa mintanya ke sini? Yang nyuruh siapa? Itu. Sekali lagi, kadang-kadang kamu yang nyuruh bukan Allah, tapi kamu perasaannya disuruh Allah. Lalu minta upah sama Allah, ya lucu kan? Yang nyuruh setan minta sama Allah. Yang menyuruh kamu memecah belah umat siapa? Allah atau setan? Terus minta bayar sama siapa? Sekalipun engkau memecah belah umat ini dengan bertakbir Allahu Akbar, Allah tidak menyuruh kamu. Paham? Dan lah iya dong. Bukan. Setelah kamu lakukan dorongan hatimu untuk berbuat sesuatu, ketika akibatnya menimbulkan perpecahan, yang nyuruh siapa? Allah tidak menyuruh perpecahan kok. Allah menyuruhnya persatuan.
Sekalipun engkau bikin masjid, tapi karena gara-gara masjid umat terbelah, berebut jamaah, siapa yang nyuruh kamu bikin masjid? Gara-gara kamu bikin masjid, akhirnya di desa itu orang sholatnya terbagi dua. Terjadilah perebutan jamaah. Yang sebelah sana bawa gula batu sama teh, yang sebelah sana menghadang bawa kaos. Akhirnya terjadilah hasut menghasut. Sembayangnya di masjid sini saja. Ini imam ini keluaran pesantren, bacanya fasih, benar, makhrij hurufnya, tajwidnya, imamnya alim. Kalau salah mah kiai dalban. Fatihahnya aja nggak benar, masih walap bedolin. Bayangkan terjadi kan? Yang saya tahu persis kok begitu. Nah, kalau menimbulkan perpecahan, siapa yang menyuruh kamu bikin masjid? Bro. Iya, jadi dilihat hasilnya. Kalau hasilnya menyebutkan perdamaian, kebahagiaan, ya kan? Nah, itu pasti itu Allah nyuruh. Nah, kalau menyebabkan perpecahan gimana lagi? Tolong semua amalmu dievaluasi lagi. Mumpung masih hidup, mumpung masih bisa menatap matahari. Nah, iya. Sebab ini nanti terjadi di hari akhirat, orang menagih bayaran kepada Tuhan ternyata tidak dibayar sepeser pun. Karena selama di dunia yang dia lakukan semuanya adalah kejahatan, tetapi dia beranggapan sebagai suatu kebaikan. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kamu ku beritahu, kata Allah nih. Mau nggak dikasih tahu? Kata Allah bertanya, mau nggak kamu dikasih tahu? Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, tentang orang-orang yang amalnya merugi. Pengen tahu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang yang selama hidup di dunia tersesat. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tetapi mereka menduga selama di dunia selalu berbuat baik, prangsane dikiranya. Ternyata sholatnya ditulis malaikat nungging, sodakohnya ditulisnya sewakan, iya kan? Sebelum kamu nanti menyesal selamanya, ya dikoreksi lagi, dievaluasi lagi. Betul-betul bahwa amalmu itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ij'al a'malaka kullaha liwajhillah, untuk Allah Azza wa Jalla. Itu pun la li talabi ni'amihi, kamu lakukan semuanya, jangan terbetik sedikit pun dalam hatimu untuk minta imbalan mendapat nikmatnya. Buktikan saja bekerja sebagai pengabdian. Sebagai ibadah itu pengabdian artinya. Irdi bitadbirihi, sudah ikhlaskan saja, yang ridho saja dengan rencana Allah. Wa qadaihi, dan putusan-putusan Allah, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Allah. Silakan, biar Allah yang menentukan, Allah yang merencanakan. Kamu tinggal laksanakan tugasmu dalam pengabdian dan jangan mengharapkan imbalan. Sudah bisa ke situ belum? Kamu masih mengharapkan surga enggak? Iya, ya untuk tambah ngelamun mah boleh aja lah. Silakan imajinasikan surga dalam pikiranmu. Bidadarinya 40, masing bidadari membawa pengawal 70. Satu pengawal bersandang dengan aspri dan staf ahli.
7 orang. Dari 40 kali 70 dikalikan 4. Sok dihitung. Ya kalau mau ngayal sekalian yang tinggi, yang paling tanggung. Nanti sok itu berapa jumlahnya? 70 kali 40 kali 4. 40 kali 70 kali 4. Berapa? Nah nanti itu semuanya suruh tidur terlentang semuanya. Dan kamunya ngelundung kayak slender. Sekalian ngayalnya, jangan pelang tanggung. Ya kalau ngayal kan boleh, ngayal mah. Kalau ada orang yang menghayal surga seperti itu, memang dasarnya hiperseksual. Iya. Kalau kamu yang wajar-wajar, masa kira nggak mungkin menghayal ke situ tuh, iya kan? Yang kamu harapkan kan kedamaian, nantinya ujung-ujungnya mah, iya, bukan itu. Ya, dalam rumah tangga juga masalah hubungan seksual mah hanya sebagian saja kok, tidak seluruhnya kan? Ya iya. Jadi kelezatan seksual tuh hanya sebagian kecil. Yang kita dambakan kan kemesraannya. Ya iya dong. Kalau otak kamu cerdas ya begitu. Kamu otaknya cerdas enggak? Cerdas. Iya. Faidza fa'alta hada, kalau ini kamu lakukan seperti itu, faqad mutta angka wa huyita bihi, berarti engkau sudah mati, sudah fana. Sudah mati itu sudah fana maksudnya, udah, berarti engkau sudah tidak ada, berarti tidak ada nafsunya, tidak ada hawa nafsunya. Wa huyita bihi, dan dari situ baru engkau dinyatakan hidup kembali, terlahir kembali sebagai makhluk hamba Allah yang betul-betul baru terlahir hari ini, baru terlahir. Ya. Dulu sudah mati semuanya, sekarang baru terlahir lagi, baru tersadar lagi. Gitu.